Guys, kita lanjutin ngebahasin impor-impor ini. Kalian pernah nggak mengalami ngimpor barang tapi barangnya nggak bisa diterima, ditahan sama bea cukai? Pernah nggak? Kalau udah pernah, udah tahu kenapa kan? Nah, untuk yang belum pernah, aku mau bilang, nggak semua barang bisa diimpor dari luar negeri ke Indonesia. Nggak semua. Ada yang namanya larangan dan batasan atau lartas. Ya nggak mungkin lah semua barang bebas-bebas saja masuk ke Indonesia kan. Nggak mungkin tuh. Jadi sebelum ngimpor barang, pahami dulu, ketahui dulu apakah barang yang ingin kalian impor masuk dalam kategori larangan atau batasan. Gimana cara mengetahui kalau barang yang mau diimpor itu lartas? Dari portal INSW. Emang diapain di portal INSW? Dari HS Code. HS Code barangnya masukin ke portal INSW. Nanti di dalam portal diinformasikan semua deskripsi barangnya, tarifnya, regulasi impornya, macam-macamnya. Ya, pahami lartas impor yang mau kamu impor. Nah, nih guys, lartas itu apa? Lartas hanya sebuah singkatan mungkin ya, tapi lartas itu adalah barang yang dilarang dan atau dibatasi ekspor dan impornya. Pertanyaannya, siapa penerbit lartas? Apakah kita selalu berpikir nih kalau bea cukai ini nahan-nahan barang kita karena apa? Nggak bisa dirilis ke tempat kita gitu. Nah, sebenarnya larangan dan batasan ini ada penerbitnya. Penerbit lartas itu siapa-siapa aja. Ada banyak banget instansi pemerintah di Republik Indonesia yang menerbitkan lartas ini. Siapa-siapa aja. Nih kalian bisa lihat lah ini. Udah kan? Produk apa aja yang masuk dalam kategori lartas? Nah, ini lihat lagi produknya. Banyak banget produknya. Udah lihat ya? Peraturan-peraturan kayak apa? Nah, ini lihat lagi peraturannya juga. Oke, udah lihat kan? Nah, jadi kalian harus pahami lartas sebelum ngimpor barang. Lartas ada dua, lartas border dan lartas post border. Apa yang dimaksud dengan lartas border? Lartas border itu lartas yang harus dipenuhi sebelum barangnya dikeluarkan dari kawasan pabean. Tadi kan kita udah pernah bahas tentang kawasan pabean kan? Barangmu itu nggak bisa keluar dari pelabuhan atau dari bandar udara sebelum lartasnya kamu penuhi. Itu maksudnya. Contohnya apa? Contoh kalau kamu mau impor ikan segar, kamu harus penuhi dokumen karantina ikan dulu. Kalau kamu nggak bisa penuhi dokumennya, ikannya nggak bisa kamu terima. Kemudian lartas yang kedua adalah lartas post border. Apa ini lartas post border? Lartas post border ini lartas yang dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean. Pengawasannya dikembalikan ke instansi yang mengatur lartas tersebut. Jadi maksudnya gini, kamu ngimpor barang, barangnya bisa keluar dari pelabuhan ataupun dari bandar udara. Nah, ketika barangnya sudah sampai di rumah kamu, di gudang kamu, nanti instansi terkait yang mengeluarkan lartas tersebut akan datang tuh ngecek dokumennya, dokumen lartasnya. Oke, nah contoh nih,
kamu mau ngimpor alas kaki. Alas kaki itu barang lartas. Jadi kamu wajib melampirkan yang namanya dokumen LS, laporan surveyor, untuk impor produk tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 25 tahun 2022. Jadi kalau kamu ngimpor alas kaki, nah kamu harus siapin laporan surveyornya. Si Kementerian Perdagangan datang tuh ke gudang kamu untuk ngecek barangnya, ngecek dokumennya. Lartas post border, ya. Nah, jadi gini guys. Tadi kita ngomong gimana nih saya harus tahu, gimana caranya saya mengetahui bahwa produk yang akan saya impor masuk dalam kategori lartas atau tidak kan. Nah, kita ngomongnya INSW tadi kan ya. Oke, nah yang pertama sebenarnya cara mengetahuinya adalah kita tanya nih si penjual barang, HS code produk yang mau kita impor. Ketika kita udah dapat HS code-nya, kita masuk ke portal INSW. Jadi kita langsung praktekin aja bagaimana cara melihat sebuah produk masuk dalam kategori lartas atau tidak. Yuk kita ke INSW. Untuk mengetahui sebuah produk lartas atau tidak, masuk ke insw.go.id/INTR. Ini dia tampilannya. Teman-teman bisa lihat di sini ada cari HS code ataupun uraian HS code. Katakan kita nggak tahu kode HS code-nya, jadi kita pengen mencari berdasarkan uraian atau keyword. Kita mau ngimpor baju, misal garment. Baju itu kan masuknya ke garment. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak muncul ya. Ini HS code-nya di sebelah kiri, ini uraian barangnya, dan ini action-nya. Nanti detail-detail ini adalah untuk mengetahui hal-hal terkait produk tersebut. Nah, kenapa garment? Karena ketika teman-teman menuliskan baju, mungkin dia tidak muncul. Coba kita lihat, munculkah dia? Woi, baju. Nah, tidak ditemukan. Jadi baju itu masuk ke garment, ya kan? Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui HS code-nya, teman-teman tinggal masukin ke dalam sini. Contoh, saya masukin HS code 39241091. Cari. Nah, saya mau ngimpor botol makanan bayi. Ini HS code-nya. Nah, di sini ada detail. Kamu bisa langsung klik detail. Nah, ada uraian barang, informasi tarif, satuan wajib, tarif preferensi, dan catatan. Yes, lihat satu-satu. Barangnya botol makanan bayi. Informasi tarifnya, nah ini dia. Kalau mau ngimpor botol makanan bayi ini kena bea masuk 22,5%. PPN-nya 11%, PPh-nya 7,5%. Oke, lanjut ya. Ini informasinya, ada satuan wajib. Abaikan aja. Nah, ini tarif preferensinya. Tarif preferensi karena saya ngimpor dari Cina, ya berarti ada ACFTA, ASEAN China Free Trade Area. Tadi bea masuknya 22,5% dong. Ya, tapi karena ada ACFTA, bea masuknya jadi 5%. Tuh, 5%. Oke, lanjut lagi ke bawah, catatan, abaikan juga. Nah, ini. Jadi, teman-teman, ketika kalian melihat di INSW hanya ada tampilan seperti ini, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 seperti ini. Artinya adalah barang ini bebas kalian impor, tidak ada larangan dan batasannya. Oke, kita lanjut bagaimana contoh untuk barang lartas yang dibatasi impornya. Dibatasi ya. Nih, saya lanjut nih. Saya coba untuk masukin HS code. HS code-nya 95030022. Enter. Nah, garment dan aksesorisnya, alas kaki dan tutup kepala nih, detail. Sama ya, detailnya jangan lupa diklik untuk mengetahui informasinya. Sama nih, uraian barang, ada tarif, ada satuan wajib, ada tarif preferensi, dan nih bedanya. Regulasi impor, tata niaga post border. Ya, di sini nih bedanya nih. Kalau yang sebelumnya sama ya. Coba klik regulasi impornya.
Kalau mau mengimpor garment dan aksesorisnya, alas kaki dan tutup kepala, kita harus mempersiapkan nama perizinan LS impor produk tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021, Jungto Permendak 25 Tahun 2022. Nah, ini dia. Nama izinnya LS produk tertentu. Nah, coba teman-teman kalau mau kepoin, klik aja produk LS tertentu. Nah, ini dia. Yes. Syarat-syaratnya ya. API P, APU tidak memerlukan API. Nah, LS impor tertentu, surat keterangan pengecualian tidak untuk kegiatan. Contoh nih, barang contoh. Tuh. Ya, kalian lihat aja di sini, nggak susah ini. Oke, saya back dulu. Dapat ya, ketika kalian mengetahui bahwa ada regulasi tata niaga impor post border, artinya itu lartas yang dibatasi. Sekarang kita lihat barang yang dilarang. Contohnya 63090000. Pakaian bekas dan barang bekas lainnya. Detail sama uraian barang. Nah, ini regulasi impor tata niaga border atau lartas. Di sini dijelaskan teman-teman, dilarang. Kalau sudah dilarang ya udah nggak usah dikerjain lah, jadi penyakit nanti. Oke, guys, itu dia contohnya. Jadi selamat berlatih, selamat bertanya-tanya kepada penjual tentang HS code, selamat memasukkan HS code ke INSW.